Mazmur 49 ayat 1-21, kebahagiaan yang sia-sia. Ini merupakan video terakhir bagian ketiga pembahasan Mazmur 49. Yang dijelaskan dalam Mazmur ini ada 3 bagian penting tentang kebahagiaan yang sia-sia. Yang pertama, kekayaan kita tidak dapat mencegah kita dari kematian. Yang kedua, kekayaan tidak dapat pergi atau kita bawa bersama dengan kita ketika kematian datang menjemput. Dan ini merupakan bagian terakhir pembahasan kita, yaitu kekayaan kita tidak dapat membeli ketenaran atau popularitas yang permanen. Kekayaan kita tidak dapat membeli ketenaran atau popularitas yang permanen. Dari ayat 17 saya bacakan sampai ayat 21 bagi kita. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah. Sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawa serta. Kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya. Sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri. Namun ia akan kembali kepada angkatan nenek moyangnya mengalami kematian yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya, kaya, harta, punya kedudukan, tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Begitu mati, Bapak Ibu Saudara, kita manusia tidak ada gunanya. Bahkan kita bisa disamakan dengan hewan yang mati. Semua kegemilangan kita, semua ketenaran, popularitas, jabatan kita miliki, semua hilang sirna. Manusia bisa memuji orang-orang kaya selagi mereka hidup. Bahkan manusia akan menghormati mereka ketika mereka mati, dengan harapan mewarisi sesuatu dari orang kaya tersebut. Namun setelah orang kaya itu mati, mereka juga manusia yang menghormati itu melupakan orang-orang kaya tersebut. Makanya Amsal 14 ayat 20 berkata, juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Di dalam Amsal pasal 19 ayat 4 berkata, kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Memang ketika engkau berlimpah harta, engkau bisa saja memiliki banyak sahabat, tapi begitu engkau meninggal, mereka akan melupakan engkau. Orang kaya pun dapat mendirikan monumen bagi diri mereka sendiri. Tetapi ingat, orang kaya tidak dapat membuat orang lain mengingatnya. Bahkan di dalam Mazmur 49 ayat 15 dan 16 dikatakan, seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung ke kubur, perawakan mereka hancur. Dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka. Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, ada suatu jaminan kebangkitan bagi orang percaya, yang percaya kepada Kristus di masa yang akan datang setelah kita meninggalkan dunia ini. Di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-18 berkata, selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kebenaran inilah yang dapat memberikan pengharapan kepada kita. Kebenaran inilah yang menaklukkan kematian dan membuat hidup kita lebih berharga untuk kita jalani di dunia ini. Karena itu mari kita hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan mengejar harta kekayaan dan kita melupakan Tuhan. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Selama hidup di dunia ini, mari kita giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3-4, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagimu. Karena itu mari, di waktu yang Tuhan masih berikan kepada kita, kita hidup sungguh-sungguh bagi hormat kepujian bagi nama Tuhan. Saya mengutip beberapa kalimat inspiratif, dikatakan demikian. Kebahagiaan di hari tua tidak bergantung pada berapa banyak harta yang telah kita kumpulkan, tetapi pada berapa dalam kita bergaul dengan Tuhan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita mengatur hidup kita dengan sebaik mungkin, sehingga hidup kita dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Harta kita boleh semakin bertambah, tetapi hidup kita bisa tetap tidak bermakna sampai kita mempersembahkan diri sepenuhnya bagi Tuhan. Dan bahkan ketika engkau bisa berhasil dalam usaha bisnismu, ingat baik-baik, itu semua karena berkat Tuhan. Seorang pebisnis dapat menghitung keuntungan yang akan didapat dari proyeknya, tetapi hanya Tuhan yang tahu realisasinya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari hidup sungguh dengan Tuhan. Amsal pasal 10 ayat 22 berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Di dalam terjemahan lain berkata, berkat Tuhan adalah kekayaan kita yang sesungguhnya, yang tidak disertai duka cita. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kesimpulan dari khotbah kita dalam 3 bagian Mazmur 49 ayat 1-21 tentang kebahagiaan yang sia-sia, itu akan kita alami ketika kita meletakkan kebahagiaan, pengakuan, dan kesenangan kita hanya kepada materi dunia berupa kekayaan. Kita kejar mati-matian. Padahal sesungguhnya kekayaan itu tidak dapat mencegah kita dari kematian. Kekayaan juga tidak dapat pergi bersama dengan kita. Ketika kita mati, kita tidak bawa apa-apa. Dan yang terakhir, kekayaan kita tidak dapat membeli ketenaran atau popularitas yang permanen. Semua ada batas. Kekuasaan ada batas, dan ada waktunya pada akhirnya, Bapak Ibu Saudara, kekuasaan itu diambil daripada kita. Sehingga benar ada suatu ungkapan yang mengatakan bahwa setiap masa ada orangnya, dan setiap orang punya masanya. Waktu, kesempatan, mari kita pakai pergunakan. Karena satu kali kelak, kita pasti akan meninggalkan panggung kehidupan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana di dalam hidup. Dan biarlah kehidupan kita mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang ingin mengambil bagian dalam pelayanan ini dapat mendukung dengan menabur bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan dan juga melipat gandakannya.